Kita kebanyakan orang awam tak faham arti gelar nama Habib, sehingga kita banyak yang mencela menghina para Habib. Pertanyaannya, bagaimana pandangan Ustadz pada para Habib yang sekarang marak dicela, dicaci maki? Dan bagaimana kita bersikap dengan para ulama dan para Habib tersebut? Hub artinya cinta. Hub, cinta. Orang yang dicinta bahasa Arabnya Habib. Kalau perempuan Habibah. Hub, cinta. Habib, orang yang dicinta. Habib bermakna mahbub. Fa'il bermakna maf'ul. Jadi kalau kita sebut Al-Habib, orang yang dicinta. Kenapa kita cinta? Karena kata Nabi, Al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cinta. Kenapa kita cinta keturunan Nabi SAW? Nabi sendiri yang ngomong, Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain adalah pemimpin pemuda penghuni surga. Nanti para bikers ini kalau masuk surga, pemimpinnya adalah Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Amin. Lalu Sayyidina Al-Husain ini punya anak namanya Zainal Abidin. Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak namanya Ali Al-Uraidi. Turun ke bawah, itulah datang marga As-Saqqaf, Al-Idrus, bin Syihab, Barakbah, Banahsan. Termasuklah Sultan Siak. Sultan Syarif Qasim, itu marganya Banahsan. Nah, Habib Rizik itu keturunan itu marganya bin Syihab. Kemudian Habib Bahar marganya bin Sumaid. Dari mana kita tahu dia Habib tidak Habib? Di Jakarta ada lembaganya namanya Rabithah Alawiyin. Jadi banyak juga yang Habib KW 1, KW 2 palsu. Makanya tengok di internet banyak ngaku-ngaku Habib, sorban tebal, hidung pesek. Saya kalau ngaku Habib, Habib apa? Habib Albi. Nah, oleh sebab itu maka kalau di Mesir ada namanya Naqabatul Ashraf. Ini kantor Grand Syekh Azhar, di sampingnya itu kantor para habaib. Jadi Mesir pencinta Habib, Indonesia pencinta Habib. Kalau sampai kita menyakiti Habib, keturunan Rasulullah SAW, na'udzubillah, an asila ila qarabati Rasulullah SAW ahabu ilayya min an asila ila qarabati. Itu ungkapan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dalam Sahih Bukhari. Aku lebih suka menyambung tali silaturahim dengan keturunan Rasulullah daripada menyambung silaturahim dengan keturunanku sendiri. Alhamdulillah di Pekanbaru ada majelis namanya Baitul Habib dengan Habib Muhammad bin Syihab dan Habib Taufik As-Segaf. As-Saggaf. Tulisannya artinya As-Saqqaf. Tapi karena orang Yaman susah menyebut As-Saqqaf, As-Segaf. As-Saqqaf. Nah, jadi mudah-mudahan kita menjadi para pecinta habaib insyaallah. Amin. Amin. Kalau satu Habib, kalau banyak habaib. Kalau Rasul satu, kalau banyak Rusul. Kalau satu masjid, kalau banyak masajid. Nah, cuman orang Indonesia pakai bahasa Indonesia. Kalau satu Habib, kalau banyak Habib. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Azab itu bukan penyakit. Penyakit bukan azab. Azab itu bukan miskin. Kemiskinan bukan azab. Azab adalah ketika tak merasakan nikmat saat bersujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Azab itu adalah ketika makan cukup, tidur cukup, tak sempat bangun malam tahajud, tak merasakan nikmatnya usolli sunnat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Itulah azab yang paling mengerikan. Kalau masalah kaya, tak ada yang lebih kaya daripada Qarun. Kalau masalah berkuasa, tak ada yang lebih berkuasa daripada Fir'aun. Jadi kalau orang mengukur kesuksesan pada kaya, yang paling sukses Qarun. Kalau diukur kesuksesan berkuasa, maka tidak ada yang lebih hebat daripada Namrus, daripada Fir'aun. Tidak ada bekal yang paling baik adalah kecuali salat. Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung, dikira dari seorang hamba adalah salatuhu, salatnya. Idza salahat, kalau salatnya baik, salahal amalu kulluh, amal yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau salatnya rusak, fasadal amalu kulluh, amal-amal yang lain pun ikut menjadi rosak. Saya mau tanya, setelah saya dengar ceramah Ustadz, saya mau tanya,
2 kali diulangnya. Pak Ustadz, saya mau tanya. Setelah saya dengar ceramah Ustadz, saya mau tanya. Tujuan hidup di dunia ini harusnya seperti apa, Pak Ustadz? Untuk apa kita di dunia ini, Pak Ustadz? Biasanya pertanyaan orang macam ini dia udah di tepi jembatan. Untuk apa hidup ini? Udah streaming. Untuk apa hidup ini? Satu, Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah menciptakan hidup dan mati. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya Allah melihat siapa yang paling baik amalah. Makanya kalau mau jadi pejabat, jadilah pejabat yang amalnya baik. Jadi polisi, jadilah polisi yang amalnya baik. Jadi tentara, jadilah tentara yang amalnya baik. Jadi ustadz, jadilah ustadz yang amalnya baik. Karena kita hidup ini dituntut siapa yang paling baik amalah. Amal bukan sholat, amal bukan baca yasin, amal bukan puasa sunat. Itu ibadah. Hebat Pak Bupati kami, Pak Ustadz. Kenapa? Pak Bupati kami rajin sholat duha. Itu bukan amal. Itu siapapun bisa. Sholat duha tak perlu jadi bupati. Betul? Yang dimaksud amal adalah dengan jabatan kekuasaan yang ada di tangan kita, bisa kita berbuat. Kalau jadi anggota dewan, buatnya perda syariah. Anak SD tidak boleh masuk SMP kecuali punya ijazah MDA. Setuju? Itu Bang. Dengan kekuasaan. Jangan nanti udah pensiun baru datang. Ustaz Somad, apa yang bisa kita buat untuk bangsa ini? Tangan pun udah menggeletar. Itu apa? Ustaz Somad, kami sebagai aparatur negara, PNS, apa yang bisa kami buat amal kami? Mana PNS? PNS kemana nih? Kenapa banyak orang ngantri? Mohon maaf Ustaz Somad, PNS-nya sedang sholat duha di musola. Bodoh. Amal PNS bukan sholat duha. Sholat duha sebelum berangkat tadi. Amalnya sebagai PNS adalah bagaimana melayani masyarakat, dipermudah urusan orang. Urusan KTP Anda masukkan pagi, selesai sore, dikirim melalui pos. Bisa apa tak bisa? Bisa. Mudahkan urusan orang di dunia, dimudahkan pula urusan di akhirat nanti. Amin. Ustaz, apa yang bisa kami lakukan untuk ustaz-ustaz? Kumpulkan ustaz-ustaz, kumpulkan imam-imam, kumpulkan khotib-khotib, kumpulkan guru-guru mengaji, beri mereka pelatihan, permudah urusan SIM kendaraan bermotor mereka. Setuju? Wah, banyak yang setuju. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat itu? Ingat dulu saya susah ngurus SIM dulu waktu sebelum terkenal. Masya Allah, tabarakallah. Artinya apa? Ketika Allah titipkan jabatan di tanganmu, pakailah. Ayyukum ahsanu amala. Ustaz, kami ini masih mahasiswa, masih sekolah, lalu amal kami apa? Kau senangkan saja hati orang tuamu, pulang ke rumah, ayah, emak, ini transkrip nilai mak, nih, berapa IP kau nak? 2,0. Hah? Kenapa 2,0? Ayah sabar ya, ini takdir dari Allah. Anak hantu. Dikasih duit bukannya menyelesaikan masalah, menambah masalah. Yang masih kuliah, yang masih sekolah, kalau belum bisa kalian senangkan emak ayah kalian, jangan kalian susahkan mereka. Jangan asal balik susah. Belum lagi dia balik, baru menengok nama dia di HP dia. Ini susah. Yang pertama amalah. Yang kedua baru wa ma khalaqtul jinna wal insa illa
liya'budun, ibadah. Itulah dia sholat, baca Quran, tahajud, puasa sunat, itu ibadah. Jadi kita ini gunanya di dunia ini cuma dua saja, amal dengan ibadah. Masuk kantor jam 8 pagi, pulang jam 4 sore, disiplin, tidak bolos ke mall, itu namanya amal. Bapak polisi merazia orang melanggar peraturan, saking kan dia mau menegakkan, sampai dipeluknya kaca mobil Kijang Innova. Itu amal apa ibadah? Amal. Amal itu namanya. Ustaz tahu dari mana? Saya tengok tadi di Instagram. Dua itu saja tujuan kita hidup ini, amal dan ibadah. Perbaiki amal, perbaiki ibadah. Banyak orang ibadahnya bagus, amalnya tak bagus. Banyak orang amalnya bagus, ibadahnya tak bagus. Yang lebih parah, amal tak bagus, ibadah tak bagus. Siapa yang amalnya tak bagus, ibadahnya tak bagus, pergi ke jembatan Barelang. Ada pula orang mengatakan maulid ini bid'ah. Kalau maulid itu bid'ah, berarti yang datang itu masuk neraka, yang ngundang masuk neraka. Yang paling panas nerakanya yang ceramah, karena dia membawa kepada bid'ah. Na'udzubillah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Neraka jahanam tempatnya. Oleh sebab itu maka pahami ini dengan baik. Maulid adalah sarana untuk mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pakai kalender Januari, Februari, Maret, April, Mei. Kita tidak pakai Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Maka dengan adanya maulid, anak-anak kita tahu, papa, itu mereka ngapain rame-rame? Maulid, brother. Maulid anakku, maulid guys. Supaya apa? Supaya mengenalkan kepada umat, mengenalkan kepada anak-anak kita. Bahkan di Mesir itu, kalau hari bulan Maulid, itu mereka bagi-bagi manisan, halawah manisan. Ada manisan kacang, ada manisan tepung. Kita kadang terkejut, nggak ingat bulan Maulid. Apa ini? Ada apa? Salli ala Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Maulidur Rasul. Mengenalkan, mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wajib. Ustaz telah memberikan 5 dalilnya. Namun ada juga pendapat yang mengatakan ianya sunat muakkad. Adakah ini boleh dianggap sebagai sebuah khilafiyah? Menurut mazhab Syafi'i sunnat. Menurut mazhab Maliki salat berjamaah di masjid sunnat muakkad. Menurut mazhab Syafi'i fardu kifayah. Menurut mazhab Hambali fardu ain. Itulah mengapa banyak masjid di tempat kita orang tidak datang ke masjid kerana dia berpahaman fardu kifayah. Asal sudah ada imam dengan makmum, sudah fardu kifayah. Macam memandikan jenazah, fardu kifayah. Awak tak ikut mandi jenazah, dah cukup dah fardu kifayah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awak tak ke masjid, fardu kifayah. Salahkah Imam Syafi'i? Tidak. Kerana masa itu masjid kecil orang banyak, maka cukuplah yang ada di dalam masjid itu saja. Sekarang terbalik, masjid besar orang tak ada. Andai Imam Syafi'i hidup sekarang, tentu ijtihad dia berubah. Kerana Imam Syafi'i ada qaul qadim, ada qaul jadid. Semasa dia di Kufah, Irak, qaul qadim. Pindah ke Mesir tahun 200, meninggal 204, 4 tahun. Datang pendapat qaul jadid. Melihat keadaan, ini ijtihad imam. Melihat keadaan sekarang, umat meninggalkan masjid, perlu kita ambil pendapat yang mengatakan fardu ain. Karena kalau tidak, umat ini akan tinggal. Dalilnya mana? Dalil yang pertama, Nabi selepas salat memandang kepada jamaah, bertanya, asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Andai fardu kifayah, tentu Nabi tak bertanya. Cukuplah kita sahaja, yang lain tak sembahyang pun tak apa ke masjid, fardu kifayah. 2, Nabi mengancam, layan tahyanna,
mereka yang tidak sembahyang ke masjid, layan tahiyanna, berhenti, jangan lagi buat sembahyang di rumah. Kalau mereka tetap buat sembahyang di rumah, la uharriqanna alaihim buyutahum, aku akan bakar rumah mereka. Ini wa'id menurut ilmu usul fiqh. Wa'id litahdid, ancaman, litahrim, perbuatan itu haram, maka haram lawan daripada haram adalah wajib. Yang ketiga, ketika sedang perang, wa idza kunta fihim, ketika kau berada bersama mereka sedang perang, fa aqamta lahumus shalah, engkau melaksanakan salat. Dalam perang pun tetap salat berjamaah, namanya salat khauf. Imam di hadapan, makmum dua baris, baris pertama salat, baris kedua memegang tombak anak panah menjaga serangan musuh. Selepas salat baris pertama mundur ke belakang, baris kedua maju ke hadapan. Sedangkan perang pun tetap salat berjamaah, apalagi tidak perang. Dalil yang keempat, Nabi SAW didatangi oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Ya Rasulullah, izinkan aku salat di rumah, kerana ana dharir, buta, laisa li qaidun yaquduni, tak ada orang yang dapat membimbing membawa aku ke masjid. Nabi bertanya, atasma'un nida, apakah telingamu mendengar suara azan? Itu menunjukkan orang yang buta tak dapat melihat jalan. Bila dia mendengar, dia tahu di mana letak masjid kerana telinganya tajam. Oh, di sana letak masjid. Apakah kau dengar suara azan? Ya, datanglah ke tempat itu kalau kau mampu. Maka kalau orang buta saja, Abdullah bin Ummi Maktum tua, buta, tak ada yang membimbing, tetap disuruh Nabi. Apalagi yang sehat wal afiat. Cukup satu dalil bagi orang yang mau menerima kebenaran. Kalau kau merasa tenang dalam kesendirian, hatimu merasa cukup dengan qanaah, dan kau selalu memikirkan kekurangan kecacatan dirimu, sesungguhnya Allah sedang memindahkan engkau dari hinanya maksiat kepada mulianya taat. Hai guys, hidup ini hanya setengah sayap nyamuk. Dunia yang kau agungkan, yang kau muliakan, yang kau katakan hebat ini hanya setengah, nisfu jinahi ba'udah, setengah sayap nyamuk. Andai kau dapat, kau jangan sombong karena dia hanya setengah sayap nyamuk. Andai tak dapat, jangan sedih karena dia pun hanya setengah sayap nyamuk. Bagaimana cara menghilangkan was-was dari dalam diri? Riya atau ujub. Misalnya lagi ngaji atau sholat terus dilihat atau didengar orang, terus jadi ngerasa dalam hati riya. Pas baca Quran bulan Ramadan tadarus, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Tiba-tiba ada orang mendengar di samping, lalu kita pun langsung makin dibaguskan suaranya. Itu dia. Lalu kemudian kita tutup Quran, berhenti baca karena takut dipuji. Tarkul amal li ajli nas riya. Tidak jadi beramal karena ingin dipuji orang, riya. Wal amal li ajlihim syirik. Terus baca, makin diperbagus bacaan supaya dipuji orang, syirik. Maju kena, mundur kena. Lalu solusi yang paling baik bagaimana? Baca normal seperti biasa. Jangan merasa sedang membaca itu di samping dia, tapi sedang membaca itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teruskan, luruskan hati. Jaga. Dan dari dulu saya ceramah memang begini, pakai peci, pakai top, pakai baju koko begini. Cuman bedanya kalau sekarang orang kenal, dulu banyak tak kenal. Dari UIN saya pulang jam 11.45, hari Jumat mau khutbah Jumat di Masjid Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad. Jam 12.20 azan Jumat, jam 12 saya sudah duduk. 12 sudah duduk di depan. Lalu kemudian naiklah pengurus. Waktu Jumat sudah masuk, karena khotib kita hari ini Haji Abdul Somad LCMA belum juga datang, maka sayalah yang khutbah hari ini, kata pengurus. Padahal saya itu duduk dari jam 12 tadi. Selesai sholat Jumat, saya pun pulang.
Sampai di depan simpang 4 Mall SKA, dia pun menelpon. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kenapa Ustaz tak datang ke masjid kami hari ini? Saya jam 12 tadi udah duduk depan mimbar tuh, kata saya. Kenapa Ustaz tak ngaku? Saya ajarkan kalian ya pengurus, begini cara memanggil khotib. Khotib kita hari ini adalah Ustadz Haji Abdul Somad LCMA. Dipersilakan untuk maju ke depan. Panggilan kedua, kalau 3 kali tak datang, baru kau naik. Jangan kau langsung naik, aku ada di situ. Tak mungkin aku berdiri, aku kok. Jadi kadang pengurus masjid ini mesti kita tahu. Iya kalau Ustadz itu viral, kalau tidak. Undangan ceramah di Aliantan. Dari Pekanbaru ke Rokan Hulu, masjid sebelah kanan, turun ke bawah, ada namanya daerah Aliantan. Hujan, bawa kendaraan sendiri. Sampai di situ, datanglah panitia menjemput, bawa payung. Diketuknya kaca itu. Saya buka, ditanyanya, Ustadznya mana? Katanya. Kan tak mungkin saya bilang, ambo kok Ustaz kan? Saya bilang, iya sebentar lagi turun. Saya matikan, saya masuk. Bagaimana cara menegur khotib yang lupa rukun khutbah? Kasih tahu, Pak Khotib lupa rukun khutbah 5. Semua laki-laki di sini wajib bisa khutbah. Karena mana tahu nanti pergi ke pulau, kebetulan ditugaskan Pak Wali pergi ke pulau. Sampai di pulau ada sholat Jumat. Apa kata pengurus masjid? Hari ini Jumat tidak jadi karena nggak ada khotib. Karena khotib mencret. Karena khotib demam. Maka PNS yang datang tadi berdiri, saya bisa jadi khotib. 5 rukun khutbah. Naik ke atas mimbar, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, Allahumma firlil muslimina wal muslimat. Duduk. Habis itu tegak lagi, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, Allahumma firlil muslimina wal muslimat. Dah, umat. Rukun khutbah cuma 5. Alhamdulillah, solawat, ayat, wasiat takwa, doa. Alhamdulillah, solawat, ayat, wasiat takwa, doa. Selesai sholat, Bapak dari mana? PNS Tanjung Pinang. Kok pendek kali rukunnya? Aku masih syukur bisa, kau tak bisa lagi. Nah, insya Allah selesai ceramah ini semua PNS ASN Tanjung Pinang bisa jadi khotib, betul? Sependek itu pun ada juga yang ragu. Naik ke atas. Nanti latihan dulu, karena kadang walaupun kita hafal, karena grogi naik ke atas hilang juga yang 5. Pas naik ke atas, latihan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, Allahumma firlil muslimina wal muslimat. Duduk. Karena khutbah mesti 2. Mesti naik lagi. Alhamdulillah. Diulang balik, jangan pula naik lagi. Sama macam tadi. Siapa penguasa yang paling hebat di atas muka bumi? Namrus. 400 tahun berkuasa, bukan 4 periode. 400 tahun berkuasa. Sampai akhirnya dia berkata, apa kata Namrus? Ailahun ghairi, apakah ada Tuhan selain aku? Orang kalau terlalu lama berkuasa, lama-lama ngaku Tuhan. Ailahun ghairi, apakah ada Tuhan selain aku? Akhirnya Namrus mati. Penguasa mati, rakyat jelata lebih cepat. Karena dia nggak punya uang untuk membayar dokter spesialis. Tidak ada nyawa di tangan dokter, nyawa kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau, orang yang berkuasa, orang yang punya harta mati. Kamu menjadi umat paling baik bukan karena tahajudmu. Kamu menjadi umat paling baik bukan karena haji dan umrahmu. Kamu menjadi umat yang paling baik bukan karena membangun masjid. Kuntum khaira ummah, kamu umat yang paling baik. Kapan? Ta'muruna bil ma'ruf, ketika kau ajak orang berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, kau larang orang berbuat mungkar.
Kalian yang punya FB, yang punya Instagram, yang punya TikTok, isikan gambar dengan selawat-selawat. Karena kalau tidak nanti TikTok diisi setan, FB diisi iblis, Instagram diisi hantu, YouTube diisi tuyul. Maka mesti diisi dengan dakwah. Kamu adalah hamba Allah, dikandung ibumu 9 bulan 10 hari, kau dididik, dibesarkan dengan tetesan air mata dan darah. Jangan jatuhkan hati. Bilang sama dia, aku senang melihatmu wahai perempuan solihah, maka aku ingin menjadikan engkau ibu untuk anak-anak. Kalau kau mau, terimalah aku. Kalau tidak, masih ada 1000 lagi anak, 1000 lagi. Ustaz, ya, perempuan di Jakarta berjilbab tapi celananya ketat sekali. Bagaimana? Nisaun, perempuan, kasiyatun, pakai baju, ariyatun tapi telanjang. Perempuan pakai baju tapi telanjang. Ini belum pernah kalian lihat wahai sahabatku, tapi nanti di akhir zaman kalian akan melihatnya. Tiba-tiba ada anak gadis pakai celana sempit sampai paha menjerit. Kalau kau takut kepada aturan negara, sampai masanya negara tumbang, sampai masanya penguasa mati, sampai masanya yang mengawasi itu tertidur, tapi kau diawasi oleh dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun, dia tak pernah tidur. Wala naum, dia tidak mengantuk, dia tidak tidur. Hayyun, dia maha hidup. La yamut, dia tidak pernah mati. Wa huwas sami', dia maha mendengar. Al-basir, maha melihat. Tapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah malam yang kelam, di tengah samudera yang luas, akan ditampakkan di depan matamu. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, kami tampakkan amal mereka, lalu amal itu dilihat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi, sebesar ujung rambut, sebesar ujung jarum, akan ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di dunia, kejahatanmu bisa kau hilangkan dengan uang yang kau miliki. Kejahatanmu bisa kau lenyapkan dengan kekuasaan yang ada di ujung jarimu. Tapi sampai masanya Allah berkata, Anal Jabbar, akulah penguasa. Mainal Jabbarun, mana penguasa-penguasa yang lain? Semuanya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa, semua yang bernafas mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diciptakan Allah pertama kali? Apa yang diciptakan Allah pertama kali, Pak Ustaz? Kata orang, tarekat yang pertama diciptakan adalah Nur Muhammad. Saya tak berani bicara tarekat kalau tidak bertanya pada orang tarekat. Maka orang tarekat pun yang alim, jangan yang jahil. Orang tarekat yang ahli hadis, jarang. Ada ahli hadis tidak tarekat, ada orang tarekat tak ahli hadis. Datang ke Pekanbaru, ahli hadis dan tarekat. Namanya Syekh Muwaffaq, tarekatnya Syaziliyah. Pernah juga mengambil Qadiriyah, ada juga mengambil ijazah Naqsyabandiyah. Jadi tarekat dia banyak, tapi yang dia ijazahkan di masjid ini itu zikir Syaziliyah dari Imam Abul Hasan Asy-Syazili. Maka saya jumpai dia langsung di kamar hotel Pangeran. Syekh, saya mau nanya banyak masalah nih, takutnya di masjid nanti tak sempat orang banyak. Di masjid orang banyak bukan nanya, minta foto. Banyak pertanyaan. Di antara yang saya tanya tentang hadis Nur Muhammad. Kata dia, ya ibni, wahai anakku, hadis tentang Nur Muhammad ini tidak sahih. Nanti yang berkata Syekh tarekat Syaziliyah, mursyid dia bukan khalifah, dia sudah sampai pada tingkat mursyid. Ketika mursyid tarekat Syaziliyah di Suriah meninggal, beliau yang diangkat sebagai pengganti. Tapi dia tak bisa hidup di Suriah karena dia berlawanan dengan Bashar al-Assad, maka dia pindah ke Turki sudah 5 tahun. Syekh Muwaffaq, mursyid tarekat Syaziliyah, tentang hadis Nur Muhammad. Kata Syekh Yusuf Qardawi dalam Fatawa Mu'asirah, maka yang pertama kali diciptakan Allah hadis sahih adalah qalam. Al-qalam, qalam artinya pena. Nun wal qalami wa ma yasturun. Al-qalam, yang pertama kali diciptakan qalam. Kata Allah, hai qalam, uktub, tulislah. Al-jaza ala qadril amal, balasan itu sesuai dengan kadar amal. Kenapa waktu Nabi menoleh ke belakang dilihatnya perempuan? Dan Nabi heran, kamu siapa perempuan?
Saya perempuan yang menjaga anak yatim. Perempuan itu kan sifatnya lemah, tapi dia mampu kuat menjaga anaknya. Suaminya meninggal. Secara fisik badannya lemah. Secara ekonomi pemasukannya tak ada. Secara emosional dia sangat bisa dirayu oleh laki-laki, tapi tiga-tiga bisa dia tahan. Secara fisik lemah, dia jadi kuat. Secara ekonomi, dia penuhi kebutuhan anaknya. Secara emosional, dia tahan hawa nafsunya. Dia tahan nafsunya, dia tahan. Akhirnya dia bisa membesarkan anaknya tanpa harus berbuat dosa dan maksiat. Itu tak bisa dilakukan laki-laki. Itulah yang membuat perempuan lebih dulu masuk surga. Kenapa? Karena al-jaza, balasan yang diterima sesuai dengan kadar berat, sulit, sukarnya suatu amal. Itulah yang menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 76777772227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana, almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kalau ada mahasiswa yang ngadu ke saya, Ustadz, saya dapat beasiswa dari Al-Azhar, terus mak saya nggak ngizinkan. Mati aja lah mak kau. Justru kalau anak ini berhasil kan dapat pahala mengalir sampai hari kiamat. 4 tahun saya, tapi tidak saya ngomongkan gitu. Takut saya sakit hati dia kan. Dalam hati aja tak bisa saya lagi ngomong, udah mah kartu mati udah. Saya maunya ibu-ibu itu jumpa sama saya ceritakan bagaimana mak saya. Sampai terpikir saya waktu di Mesir itu 4 tahun nggak pulang. Jangan-jangan aku ini anak angkat ini. Pulang saya setelah 4 tahun, 98 berangkat, 2002 pulang. Mak rindu gak sama aku waktu aku di Mesir? Aku rindu betul sama kau. Jadi gimana cara mak kalau rindu? Ku cari anak-anak yang hitam macam kau. Ada anak tetangga hitam. Itu ku belikan baju hari raya, ku undang makan. Karena aku tengok dia hilang rinduku sama kau. Begitu rupanya cara dia mengobati hatinya. Setelah saya pulang, saya jadi ustadz, saya bawa dia ceramah ke Medan. Saya bawa ke hotel. Mat, ya mak, kawanku mau datang, mau jumpa. Bawa dia ke sini. Jumpa di mana? Terserah, mau di kamar, mau di lobi. Di bawah aja lah. Iya, ayo ku kawannya. Saya biarkan ngobrol, saya nguping dengar apa cerita orang. Ibu ini nanya, waktu anak kau di Mesir, kuliah lama-lama di Maroko, apa yang kau doakan? Kenapa hati kau kuat berpisah? Kenapa dia sehat? Aku tiap malam mendoakan dia, ku bacakan 100 kali Al-Fatihah. Untuk anakku Abdul Somad, sehatkan dia ya Allah. Al-Fatihah. Bertawassul dengan surat Al-Fatihah, masyru', sunnah. Bertawassul dengan amal soleh. Bagaimana hadis dalam Sahih Al-Bukhari, satu bertawassul berdoa dengan sedekahnya, satu bertawassul dengan bakti kepada orang tuanya, satu bertawassul dengan tidak jadi berzina. Maka bertawassul dengan membaca Al-Quran dan Ummul Quran Al-Fatihah masyru', bukan bid'ah, sunnah. Tidak ada tempat berserah, tidak ada tempat memohon, tak ada tempat meminta, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap kepada kawan, kawan berubah menjadi lawan. Berharap kepada teman, hari ini teman tertawa, ketika menangis dia jauh. Berharap kepada harta, harta akan binasa. Satu-satunya yang tidak mengecewakan harapan hanya Engkau ya Allah. Yang membuat letih itu pikiran. Pikiran ini tidak pernah berhenti. Selama kita bernafas, pikiran terus bergerak. Memikirkan tagihan, memikirkan listrik, memikirkan sekolah, memikirkan anak, memikirkan tetangga, memikirkan jemaah, memikirkan. Kalau pikiran itu banyak, berpengaruh kepada fisik.
Makanya dokter bilang, liburan ya Pak, istirahat ya. Kenapa? Karena letih. Yang membuat letih itu pikiran. Akhirnya pergi ke tempat-tempat yang menawarkan gimana mengistirahatkan pikiran. Pejamkan mata, cium aromaterapi, dengarkan gemericik air terjun, dengarkan suara kicauan burung, lupakan masalah di kantor. Dosaku ini besar ya Allah, tapi Engkau maha besar. Dosaku sebanyak buih di laut, sebanyak pasir di pantai. Fa innaka ghafirud dzambil azim. Tapi aku yakin Engkau maha pengampun segala dosa. Paling afdal berdoa adalah ketika sedang bersujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Tapi jangan bahasa Indonesia. Kalau bisa bahasa Arab, kalau nggak bisa dalam hati saja sujud. Allahu Akbar, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Habis minta kepada Allah apa yang perlu diminta. Kalau teman tak lagi bisa menjadi kawan, kalau dunia tak lagi menjadi ramah, kalau tak lagi ada orang bisa mendengar, maka berbisiklah ke bumi. Insya Allah pintu-pintu langit akan terbuka mendengar doa-doa. Apa hukumnya isbal Pak Ustaz? Isbal itu apa ya? Isbal itu artinya kaki celana menutupi mata kaki. Ini namanya isbal nih. Ini namanya isbal nih. Sarung, kaki celana, jubah menutup mata kaki. Iki jenenge isbal. Maka ma asfalal ka'baini finnar. Kalau di bawah mata kaki masuk neraka, mlebu nang neraka. Siapa yang pakai celana kain di bawah mata kaki masuk neraka. Ini masuk neraka lah ini. Makanya memahami hadis tidak bisa satu saja. Ada hadis satu lagi mengatakan man jarra thawbahu khuyala, kalau sombong, kalau di bawah mata kaki sombong baru masuk neraka. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Imam Syafi'i. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Imam Sun'ani dalam kitab Subulus Salam. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Imam Syaukani dalam kitab Nailul Autar. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Syekh Atiyah Sokor dalam kitab Fatawa Azhar. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Syekh Qardawi dalam kitab Kaifana Ta'amal Ma'as Sunnah. Maka di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat itu adalah, dalam hadis ini ada 5. Yang pertama, yataqarabuz zaman. Zaman, masa, waktu makin pendek. Yang kedua adalah wayanqusul ilmu. Ilmu semakin berkurang. Kalau sudah ilmu berkurang, apa yang bertambah? Jahil. Maka datang penyakit syuh. Yang ketiga, apa itu syuh? Hubbud dunya, hubbul mal, wa tuhibbul mala hubban jamma. Engkau sayang kepada harta amat sangat sayang. Dia pegang semuanya sampai tak meleleh, tak menetes walaupun satu tetes. Keempat, wa tazharul fitan. Banyaklah fitnah, siksa. Yang terakhir, yang kelima, wa yakthurul haraj. Wa yakthurul haraj. Banyak terjadi haraj, kata Nabi. Sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, wamal haraj, apa haraj itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, al-haraj al-qatlu. Nanti di akhir zaman itu akan banyak pembunuhan. Ada orang yang baik kepada manusia, rajin membantu, dermawan, murah tangannya untuk memberikan pertolongan. Tapi kenapa dia dikatakan sombong? Sombongnya bukan kepada manusia. Batarul haq, menolak kebenaran. Orang yang rajin berbagi tapi tidak sholat, sombong. Orang yang suka berbagi tapi tidak mau menundukkan keningnya kepada Allah, sombong. Bukankah dia baik? Bukankah dia sopan? Bukankah dia santun? Karena definisi sombong, kata Nabi, batarul haq, menolak kebenaran. Yang penting baik, yang penting sopan, yang penting mau berbagi. Masalah dia sholat bukan urusan kita, urusan kita. Karena Nabi memeriksa jamaah. Asyahidun fulan, mana si fulan? Mengapa tidak sholat berjamaah? Tidak ada dosa yang paling besar kecuali 3.
Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu ya Rasulullah? Pertama al-isyraq, mempersekutukan Allah. Yang kedua uququl walidain, durhaka pada orang tua. Ini 3 anak perempuan ini, 1 anak laki-laki ini, kalian duduk bermusyawarah, kalian jaga mak kalian tiket kunci masuk surga. Menjaga anak dibesarkan belum tentu anak itu jadi soleh. Banyak anak durhaka sekarang. Tapi dosa meninggalkan orang tua, durhaka, dunia pasti dapat, akhirat pasti dapat. Yang 3 orang perempuan, laki-laki menyia-nyiakan orang tua ini, nanti di dunia ini, di akhir hayatnya pasti dia merasa. Ini di Quran surah keempat ayat 103 itu, di ujung ayatnya itu ada penanda ciri standar orang beriman. Maaf, kita tanya dulu nih, kita beriman tidak hari ini? Halo, beriman? Hati-hati ya, karena kata Nabi ada yang subuh beriman, sorenya sudah kufur tuh. Ya, yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Hati-hati ya. Yuk, apa ciri orang beriman tuh? Iman itu konfirmasinya bisa didapatkan, 1 melalui suara adzan. Adzan itu sama dengan penanda waktu sholat. Tahu dari mana iman itu bisa dicek dengan suara adzan? Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh insan beriman itu ciri standarnya bisa dilihat. Kalau disebutkan nama Allah, ada konfirmasi iman dalam hatinya. Jadi iman itu letaknya di kolbu. Nanti konfirmasinya lewat suara adzan, dipanggil, disebutkan nama Allah. Makanya disebutkan nama Allah 5 kali dalam sehari untuk mengecek iman ada nggak dari subuh sampai isya. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada getaran di hati kita, sudah adzan. Nah, itulah iman. Itulah iman. Makanya orang yang punya iman dengan yang belum punya iman akan beda getarannya. Ini hanya dimiliki oleh orang yang punya iman saja. Yang belum punya iman nggak bisa, nggak punya itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Surah apaan nih? Toanya kencang banget, ya. Tapi kalau orang beriman, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah sudah adzan. Itu konfirmasi itu. Nah, nanti semakin tinggi imannya, bahkan ada yang orang sudah menunggu sebelum tiba waktunya. Tadi subuh jam 4:13 di sini. Ada yang nunggu dari jam 3. Padahal belum dipanggil. Ya. Masya Allah. Di Bekasi 4:09. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan. Ingat dia. Nah, itu ciri beriman. Cuman imannya standar. Jadi bukan iman yang kuat. Standar. Kuat belum, lemah tidak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jam 4:09. Jam 3 sudah bangun. Nunggu itu. Iman yang kuat. Masya Allah. Ada yang baru subuh dan nunggu isya. Dia tunggu. Kuat. Ada yang sudah qomat, sudah la ilaha illallah, belum kepanggil, dipanggil 4:09, dia baru bangun jam 9:04. Tuh. Nah, ini iman lemah. Di bawah. Ciri standar, karena dipanggil ingat, maka ciri standar orang beriman itu tahu waktu sholat. Harus tahu Pak, Bu. Itu standarnya. Itu ada di Quran surah keempat, di akhir ayat 103. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kalau pakai terjemah balaghah itu bunyinya begini, sungguh orang beriman itu pasti tahu waktu sholat. Nah, jadi kalau ditanya jam berapa zuhur nanti belum bisa kita jawab dengan sempurna, itu artinya apa? Imannya belum naik itu ke level standar, belum menguat. Ya, ini poinnya. Nah, nanti kapan waktu sholat itu tiba? Kalau ada yang belum ingat, jangan dibiarkan tidak ingat. Makanya kata Al-Quran, saling menjaga ya waktu sholat itu. Jangan sampai di keluargamu, ada temanmu, kolegamu, bahkan tetanggamu itu nggak tahu waktu sholat. Bahkan nggak sholat, itu bahaya. Kalau memang sayang sama anak, ingatkan. Sayang istri dengan suami, ingatkan. Tanda istri beriman,
Yang cinta dengan suaminya, tanda pertamanya ketika mengingatkan suaminya pada semua hal yang disukai oleh Allah. Begitu sebaliknya. Maka kata Al-Quran, hafidhu, saling menjaga. Hafidna kullal Qur'an, jawirna talqal lisan, fahimna haqqal bayan. Jadi saya ingin katakan, Yathrib ini sudah lama, 37 generasi sebelum kelahiran Nabi, sudah ada tempatnya, sudah ada kemudian penduduk awalnya. Secara singkat, sebelum kedatangan Nabi, tempatnya bukan kota, Pak. Tidak ideal, Bu. Maaf, pasarnya rusak. Yang menguasai Yahudi, harga suka-suka, kecurangan paling banyak, sampai viral. Dulu sudah ada viral, cuman belum ada like, share, and comment. Komen sudah ada, subscribe yang tidak ada. Jadi pasarnya rusak. Yang kedua, komersial tinggi, pertengkaran itu banyak. Ada dua suku besar, namanya Aus dengan Khazraj. Itu kalau ada di Aus yang luka, di Khazraj mesti luka. Kalau ada yang meninggal, satu suku lain mesti ada yang tewas. Jalanan tak tertata, sosial konflik tinggi. Anda bayangkan, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah hijrahnya ke tempat yang belum ideal, untuk memberi contoh nanti di masa datang. Dan nanti kurikulumnya oleh Imam Muslim ditempatkan dalam kitab sahih beliau dengan nama Kitabul Imarah, bab tentang tata kota. Mana orangnya nih? Udah mau masang baju nih kayak apa nih? Gak mau masang baju. Kada mau nih kayak apa nih? Jadi ternyata kunci kebahagiaan itu di Quran bukan uang. Kunci ketenangan, kesuksesan itu bukan harta benda, bukan jabatan, bukan kedudukan. Bahkan tidak sedikit orang yang telah mendapatkan kedudukan, bahkan tinggi kedudukannya, masih ingin menambah karena belum merasakan ketenangan dan kenyamanan. Bukankah Anda perhatikan orang-orang yang terjebak dalam korupsi itu, perbuatan-perbuatan mungkar itu? Bukankah kalau diperhatikan hartanya sudah melimpah, kedudukannya kadang-kadang sudah tinggi? Apa yang menyebabkan mereka bersikap demikian? Karena ada satu bagian dalam kehidupan yang belum dirasakan kenikmatannya. Kata Allah, kunci untuk meraihnya adalah takwa. Anda yang ingin mendapatkan tambahan pengetahuan yang sekarang tengah belajar, pelajarkah, mahasiswakah? Ternyata kuncinya bukan sekedar bakat kepintaran. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kamu tingkatkan takwamu kepada Allah. Kata Allah, aku tambahkan dan ajarkan kepadamu tambahan pengetahuan. Kunci kebahagiaan ternyata bukan harta, bukan kedudukan. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah. Kata Allah, aku tanamkan kebahagiaan di setiap etape kehidupanmu. Rumah tangga bahagia, pekerjaan bahagia, kehidupan sosial bahagia. Hadirin, bukankah yang punya harta adalah Allah? Bukankah yang punya ilmu adalah Allah? Bukankah yang punya kebahagiaan adalah Allah? Tapi menariknya, kita tahu, kita menyadari yang punya ilmu Allah, yang punya harta Allah, yang punya kebahagiaan Allah. Tapi kita yang mengatakan itu semua adalah milik Allah, jauh dari Allah. Bagaimana semua itu bisa diraih? Bukankah hukum mengatakan orang yang dekat dengan seseorang yang punya kapasitas akan punya akses mendapatkan kemudahan dari kapasitas yang dia miliki? Orang yang dekat
dengan pejabat, dibuka akses dari jabatannya. Orang yang punya kedekatan dengan orang yang punya harta, dibuka kelapangan untuk mendapatkan bagian dari hartanya. Hukum itu berlaku seseorang yang dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah untuk melimpahkan kepada hambanya. Jadi problemnya, kalau ada orang sukses di pekerjaan, kurang bahagia di rumah tangga, mungkin mohon maaf bukan karena kurang dolarnya, bukan karena kurang hartanya, boleh jadi yang kurang takwanya. Kalau ada orang yang merasakan kurang mendapatkan kedudukan, bukan kurang tingginya, bukan kurang hebatnya, mungkin yang kurang takwanya. Kalau ada yang merasakan ini utang piutang kenapa belum lunas juga, ini kesulitan kenapa seringkali ada di hadapan, mungkin yang kurang hebat, yang dituntut dari Anda bukan kehebatan ikhtiarnya, bukan ilmunya, bukan tenaganya, barangkali yang kurang takwanya. Itu yang menjadikan Nabi seringkali mengingatkan kepada setiap umatnya dari sejak zaman sahabat ridwanullahu alaihim jami'a yang diteruskan dengan riwayat sampai ke kita. Tidak sedikit kalimat Nabi yang pertama disampaikan nasihatnya, takwa. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah saking pentingnya dengan takwa ini menyantumkan nomor hadis ke-18 dari Al-Arba'innya an Mu'adz bin Jabal wa Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha. Bahkan kata Nabi, kalau Anda ingin jadi orang baik, orang hebat, orang yang mudah didambakan di setiap keadaan, bertakwalah kepada Allah. Ketika takwanya meningkat, keburukannya Allah tutupi, kebaikannya nampak. Siapa yang tidak senang dengan orang baik? Kalau dia pejabat, dia akan menjadi pejabat yang baik. Kalau dia hartawan, dia akan menggunakan hartanya pada kebaikan. Kalau dia ilmuwan, dia akan kreasikan ilmunya pada kemaslahatan. Jadi siapapun yang mampu meningkatkan takwa, kata Nabi, Allah akan rubah pribadi itu menjadi pribadi yang lebih baik dan bermaslahat dengan takwanya dalam kehidupan. Jangan bersedih ketika kau didustakan. Jangan bersedih ketika kau dibunuh karaktermu. Jangan berduka cita ketika tidak ada manusia yang menerimamu. Karena sesungguhnya itu hanyalah cara Allah menguatkan hatimu, karena Dia ingin mengangkat derajatmu, menempatkan di tempat yang terpuji, memperlihatkanmu sesuatu yang tidak pernah Dia perlihatkan kepada manusia yang lain. Dia buat hatimu hancur berkeping agar tidak lagi ada tempat makhluk dalam hatimu, yang ada hanya Allah semata. Ma fi qalbi ghairullah. Pada saat itu mentalmu sudah kuat, layaklah engkau berada di tempat yang terpuji. Ada orang yang baik kepada manusia, rajin membantu, dermawan, murah tangannya untuk memberikan pertolongan. Tapi kenapa dia dikatakan sombong? Sombongnya bukan kepada manusia. Matarul haq, menolak kebenaran. Orang yang rajin berbagi tapi tidak sholat, sombong. Orang yang suka berbagi tapi tidak mau menundukkan keningnya kepada Allah, sombong. Bukankah dia baik? Bukankah dia sopan? Bukankah dia santun? Karena definisi sombong, kata Nabi, batarul haq, menolak kebenaran. Yang penting baik, yang penting sopan, yang penting mau berbagi. Masalah dia sholat bukan urusan kita, urusan kita. Karena Nabi memeriksa jamaah. Asyahidun fulan, mana si fulan? Mengapa tidak sholat berjamaah? Di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat itu adalah, dalam hadisnya ada 5. Yang pertama, yataqarabuz zaman. Zaman, masa, waktu makin pendek. Yang kedua adalah wayanqusul ilmu. Ilmu semakin berkurang. Kalau sudah ilmu berkurang, apa yang bertambah? Jahil. Maka datang penyakit syuh. Yang ketiga, apa itu syuh? Hubbud dunya, hubbul mal, wa tuhibbul mala hubban jamma. Engkau sayang kepada harta, amat sangat sayang. Dia pegang semuanya sampai tak meleleh, tak menetes walaupun satu tetes. Keempat, wa tazharul fitan. Banyaklah fitnah, siksa. Yang terakhir, yang kelima, wa yakthurul haraj. Wa yakthurul haraj. Banyak terjadi haraj, kata Nabi. Sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, wa mal haraj? Apa haraj itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, al-haraj al-qatlu. Nanti di akhir zaman itu akan banyak pembunuhan. Apa hukumnya isbal, Pak Ustaz? Isbal itu apa ya? Isbal itu artinya
kaki celana menutupi mata kaki. Ini namanya isbal nih. Ini namanya isbal nih. Sarung, kaki celana, jubah menutup mata kaki. Iki jenenge isbal. Maka ma asfalal ka'baini finnar. Kalau di bawah mata kaki masuk neraka, mlebu nang neraka. Siapa yang pakai celana, kain di bawah mata kaki masuk neraka. Ini masuk neraka lah ini. Makanya memahami hadis tidak bisa satu saja. Ada hadis satu lagi mengatakan man jarra thawbahu khuyala, kalau sombong, kalau di bawah mata kaki sombong baru masuk neraka. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Imam Syafi'i. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Imam Sun'ani dalam kitab Subulus Salam. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Imam Syaukani dalam kitab Nailul Autar. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Syekh Atiyah Sokor dalam kitab Fatawa Azhar. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Syekh Qardawi dalam kitab Kaifana Ta'amal Ma'as Sunnah. Maka Tidak ada dosa yang paling besar kecuali 3. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu ya Rasulullah? Pertama al-isyraq, mempersekutukan Allah. Yang kedua uququl walidain, durhaka pada orang tua. Ini 3 anak perempuan ini, 1 anak laki-laki ini, kalian duduk bermusyawarah, kalian jaga mak kalian, tiket kunci masuk surga. Menjaga anak dibesarkan belum tentu anak itu jadi soleh. Banyak anak durhaka sekarang. Tapi dosa meninggalkan orang tua, durhaka, dunia pasti dapat, akhirat pasti dapat. Yang 3 orang perempuan laki-laki menyia-nyiakan orang tua ini, nanti di dunia ini, di akhir hayatnya pasti dia merasa